Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, welcome back to Science Class. Jangan lupa like dan komen ya. Baik anak-anak, coba kalian amati gambar yang saya tampilkan. Oke, di situ kalian melihat berbagai ekspresi hewan ya. Jadi sudah menampilkan berbagai macam bentuk hewan, tapi ini hanya sebagian kecil saja karena materi kita hari ini adalah tentang Kingdom Animalia. Oke, kita langsung menuju ke materinya. Tapi sebelum menuju materi, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian akan mampu menganalisis klasifikasi hewan berdasarkan karakteristiknya, kemudian mampu mengelompokkan makhluk hidup atau hewan berdasarkan prinsip klasifikasi, kemudian juga bisa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kunci determinasi. Ini kalau kunci determinasi itu nanti ya akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Terus menganalisis manfaat atau peranan hewan pada kehidupan sehari-hari, serta yang terakhir yaitu untuk menyusun hasil pengelompokan hewan. Oke, next, animalia itu apa sih? Oke, hewan ya di sini. Animalia itu adalah berarti kerajaannya hewan. Jadi segala macam hewan itu ada di Kingdom Animalia. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu dia merupakan organisme eukariotik multiseluler. Jadi, kalau sudah masuk di Kingdom Animalia itu sudah pasti selnya lebih dari satu. Meskipun kalian melihat semut ya contohnya, itu kan kecil, apakah semut itu banyak selnya? Iya, semut itu tersusun dari beberapa sel, tidak seperti bakteri yang hanya satu sel seperti itu. Yang kedua, tidak memiliki dinding sel dan klorofil. Ini jelas karena hewan itu tidak bisa membuat makanan sendiri ya, makanya tidak memiliki klorofil, sehingga hewan adalah makhluk hidup heterotrof. Next, struktur tubuh. Jadi animalia itu dibagi menjadi dua, ada invertebrata atau yang biasanya kalian kenal dengan kenal nggak ya dengan nama avertebrata. Jadi invertebrata atau avertebrata, dan yang kedua vertebrata. Invertebrata ini berarti mereka adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang gitu. Sedangkan vertebrata itu memiliki tulang belakang. Nah, invertebrata itu banyak sekali, mulai dari porifera, salenterata, platyhelminthes, nematoda, annelida, arthropoda, echinodermata, dan molluska. Sedangkan vertebrata ini yang mungkin kalian tidak asing lagi, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Dan mungkin yang vertebrata itu sudah pernah kalian pelajari waktu SD ya. Lanjut. Oke, ini adalah pemetaan dari Kingdom Animalia. Jadi di sini avertebrata itu sudah saya jelaskan bahwa ini adalah makhluk hidup atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, di sini contohnya adalah protozoa. Protozoa itu memang makhluk hidup yang tidak memiliki tulang belakang, tapi karena dia hanya bersel satu, maka akhirnya dia dimasukkan ke dalam Kingdom Protista. Jadi dia tidak masuk ke Kingdom Animalia. Terus yang kedua ada metazoa atau hewan bersel banyak. Nah, ini contohnya ya. Bisa kalian baca sendiri, nanti akan ada penjelasan lagi. Dan yang kedua ada vertebrata, nah Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Oke, kita lanjut. Yang pertama yang akan saya bahas adalah avertebrata atau invertebrata, sama saja. Yang pertama adalah porifera, hewan berpori. Porifera ini kalau diibaratkan, ada yang suka nonton film SpongeBob enggak? Nah, film SpongeBob sendiri itu adalah contoh dari porifera karena dia itu memiliki pori-pori. Jadi ini ada contoh porifera, yaitu ada Eusponia mollissima dan Hisponia equina. Di sini Ustazah tidak menyuruh kalian untuk menghafalkan nama latinnya ya. Jadi kalau contoh-contoh dari hewannya ini kalian hanya perlu sekedar tahu. Nah, peranan porifera itu bisa dijadikan spons. Makanya kalau di film SpongeBob itu adalah SpongeBob-nya itu ya, porifera itu. Dan zat kimia yang dikeluarkannya itu memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker dan penyakit lainnya. Jadi apa sih gunanya klasifikasi? Nah, salah satunya adalah untuk memudahkan para ilmuwan mempelajari. Salah satunya adalah manfaat dari hewan itu, gitu anak-anak. Yang kedua adalah Solenterata.
Nah, Salenterata ini adalah hewan berongga yang memiliki rongga. Contoh Salenterata itu adalah Hydra dan Aurelia aurita. Keren kan? Aurelia aurita ini adalah ubur-ubur. Jadi hewan yang suka ditangkap oleh SpongeBob seperti itu. Di SpongeBob itu adalah penggambaran dari kingdom animalia yang vertebrata seperti itu. Lanjut, nah peranan Salenterata yaitu bisa dijadikan tepung. Ubur-ubur diolah menjadi bahan kosmetik atau kecantikan. Terus habis itu karang atol, karang pantai, dan karang penghalang melindungi pantai dari abrasi laut. Ya. Terus karang sebagai tempat persembunyian dan perkembangbiakan ikan. Sekali lagi, batuan karang itu merupakan hewan ya anak-anak, bukan benda mati gitu dan bukan tumbuhan seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah pelatih Helmintes. Pelatih Helmintes ini adalah cacing. Jadi kalau di IPA cacing itu namanya keren sekali. Contoh dari pelatih Helmintes itu ada Planaria dan Fasciola hepatica. Ini contohnya adalah cacing pipih ya. Jadi bentuknya itu tipis pipih kayak jemet gitu. Nah, peranannya adalah sebagai parasit. Kalau parasit itu bukan itu ya peranan yang negatif ya. Terus tapi bisa dijadikan makanan ikan seperti itu. Terus yang selanjutnya ada nematoda yaitu cacing gilik, itu contohnya. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi dia bisa menginfeksi baik manusia maupun hewan. Contohnya adalah Ascaris lumbricoides. Jadi kalau di manusia itu saya pernah menonton di perutnya itu kalau ada cacing seperti ini atau cacing dari nematoda ini itu harus dioperasi dan diambil seperti kayak ngambil mie gitu. Lanjut. Nah, ini adalah yang sering kalian lihat yaitu Annelida cacing gelang. Ini adalah contoh-contoh dari Annelida. Ya, ini salah satunya adalah cacing tanah. Jadi kalian sudah pasti pernah melihatnya. Yang selanjutnya adalah moluska. Moluska itu adalah hewan yang tubuhnya lunak. Karena tubuhnya lunak, jadi biasanya moluska ini dia dilindungi oleh cangkang seperti itu. Contohnya adalah ini Nautilus sp dan Sepia sp. Ini adalah gurita ya. Nah, kalau moluska itu dia bisa dijadikan sebagai hiasan atau mutiara tiram. Jadi tiram itu kan menghasilkan mutiara ya, jadi bisa dijadikan perhiasan. Tapi juga ada yang manfaatnya negatif yaitu perusak tanaman budidaya Helic aspera. Ya, selanjutnya ada arthropoda atau hewan kaki berbuku-buku. Jadi kakinya itu kayak bentuknya buku yang ditata-tata, adalah arthropoda. Nah, ini adalah jenis arthropoda ini adalah jenis hewan yang sebagian besar adalah menurut saya menjijikkan dan menakutkan ya. Kecuali udang itu enak soalnya. Nah, ini adalah laba-laba, tipan, terus ulat kaki 1000 itu juga termasuk, belalang, insekta. Tapi insekta ini ya, insekta masuk arthropoda, terus habis itu kutu-kutuan, kalajengking, seperti itu. Nah, peranan arthropoda itu adalah hewan yang memiliki protein tinggi. Bukan berarti kita makan kalajengking, enggak ya anak-anak, yang dimakan adalah belalang ataupun udang. Terus habis itu, selain itu juga bisa menyebabkan penyakit, dan juga kalau kayak lipan atau kelabang ini sama kalajengking itu berbahaya ya. Kalau gigit nyengat itu sangat menyakitkan sekali. Dan ini yang terakhir yaitu Echinodermata. Nah, ini adalah filmnya temannya SpongeBob, itu Patrick. Kalau Squidward tadi moluska ya, masuk ke moluska. Tuan crab itu juga masuk ke moluska karena dalamnya tubuhnya tuan crab itu lunak. Dan ini adalah Patrick, masuk Echinodermata, yaitu hewan berkulit duri. Nah, contohnya adalah ada tripang di bintang laut seperti itu.
Oke, ternyata banyak banget ya hewan yang selama ini tidak kita tahu. Jadi akhirnya kita tahu melalui Kingdom Animalia ini. Yang selanjutnya ada vertebrata. Vertebrata seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah hewan bertulang belakang. Itu adalah contoh-contohnya filum-filumnya. Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Oke, ini adalah contoh vertebrata. Ada reptil, ya. Terus habis itu ada mamalia, ada aves. Di sini nggak ada Pisces ya. Pisces itu ikan ya, seperti yang kalian tahu. Jadi saya tidak menjelaskan terlalu panjang lebar lagi karena vertebrata itu sudah pernah kalian pelajari waktu SD. Oke anak-anak, sekarang kita memasuki games. Di sini seperti biasa kita nanti akan tebak-tebakan, kurang lebih ada 10 soal. Terus nanti saya beri kesempatan untuk 2 penjawab tercepat karena soalnya banyak. Dan di sini saya ngasih banyak soal di games karena hari ini kita bebas tugas ya. Biar kalian enjoy, jadi biar imunitas kalian membaik. Oke, soal yang pertama. Gamesnya adalah tentang benar atau salah. Jadi kalian nanti menjawab benar atau salah. Itu aja, gampang kan? Nah, soal yang pertama yaitu benar atau salah bahwa Vibrio cholera termasuk bakteri jahat pada Kingdom Monera. Oke, saya menjelaskan ulang bahwa di kuis ini saya mengulangi dari Kingdom awal ya, mulai dari Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Soal yang kedua, benar atau salah bahwa Anabaina termasuk dalam Kingdom Protista mirip tumbuhan? Yuk, benar atau salah? Lanjut. Soal yang ketiga, benar atau salah bahwa Kingdom Protista terdapat makhluk hidup multiseluler? Sudah pernah saya jelaskan di Kingdom Protista itu makhluk hidupnya ciri-cirinya seperti apa ya? Oke. Soal yang keempat, Kingdom Plante terdiri dari makhluk hidup yang mampu membuat makanan karena tidak memiliki klorofil. Benar atau salah ya? Lanjut, benar atau salah bahwa amoeba adalah protista mirip hewan yang berasal dari kelompok Rhizopoda? Silahkan kalian cek kembali video tentang Kingdom yang 3 Kingdom itu. Lanjut, benar atau salah bahwa jamur kancing termasuk dalam Kingdom Fungi kelompok Basidiomycota? Kemarin sudah menjelaskan ada Asco, ada Basidio, ada Zico. Ya, silahkan cek lagi. Benar atau salah, jamur air merupakan salah satu contoh dari Kingdom Fungi kelompok Zygomycota. Ayo, silahkan dicek lagi videonya, yuk buruan. Nah, ada yang pernah lihat hewan ini? Benar atau salah bahwa hewan tersebut termasuk kelompok ikan atau Pisces? Ayo, kira-kira dia ikan bukan ya? Kan hidupnya di air, ikan bukan. Ada yang pernah mengalami penyakit ini? Ya, benar atau salah bahwa makhluk hidup penyebab anu termasuk ke dalam Kingdom Fungi? Benar atau salah ya? Dan yang terakhir, benar atau salah bahwa hewan unyu-unyu yang ada di foto itu merupakan kelompok reptil? Oke, silahkan kalian mencari jawabannya. Sudah kasih waktu, dan nanti silahkan kalian komen seperti biasa ya. Cepet-cepetan gitu. Baik anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Jadi 5 Kingdom sudah tersampaikan, tinggal 1 materi lagi. Dan insya Allah ketika kalian sudah balik, materi baru kita sudah habis, jadi kita langsung ulangan. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Thank you for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.